Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar di subtema 3 tentang wawancara. Tentunya wawancara ini kita sudah pelajari di kelas 3. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal peristiwa. Nah, di sini kita lihat ada gambar dua orang yang sedang melakukan wawancara, ya. Di dalam wawancara tentunya ada orang yang mewawancarai atau juga pewawancara, ya, yang dimana pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Lalu selain ada orang yang mewawancarai, ada juga orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai itu dikenal dengan istilah narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai untuk diminta keterangan informasi. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan wawancara. Ada orang yang mewawancarai atau pewawancara, ada orang yang diwawancarai atau disebut dengan narasumber. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara diantaranya adalah ada antar pertanyaan harus berkesinambungan, bahasa yang benar, diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sesuai dengan topik, ya, sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. Menggunakan pertanyaan singkat dan mudah difahami. Menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran, jadi tidak keluar dari topik. Langkah-langkah wawancara yang pertama adalah menentukan tema. Jadi tujuannya agar kita fokus kepada hal yang akan ditanyakan, ya. Membuat daftar pertanyaan. Mengurutkan daftar pertanyaan. Nah, menentukan narasumber. Lakukan wawancara. Mencatat jawaban-jawaban penting dari narasumber. Lalu kemudian membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Ini adalah langkah-langkah wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara? Nah, tentunya kita memakai 5W1H. Yang pertama, ada what, artinya apa. Yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga, where, di mana. W yang keempat, who, siapa. W yang kelima, why, atau mengapa. Dan H, how, bagaimana. Ini adalah 5W1H.
Bagaimana contohnya? Kita menggunakan contoh yang sederhana, seperti kita berkunjung ke rumah kakek. Contohnya, untuk menanyakan, apa kegiatan kakek dalam keseharian? Untuk menanyakan siapa, dengan siapa kakek tinggal? Dan untuk menanyakan mengapa di rumah ini kakek hanya tinggal sendiri? Untuk menanyakan di mana, tinggal di mana keluarga kakek yang lainnya? Dan untuk menanyakan kapan kakek dapat berkumpul dengan keluarga? Dan untuk haknya, bagaimana sikap tetangga terhadap kehidupan kakek? Ini adalah contoh pertanyaan. Sebelum kita melakukan wawancara, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu membuat janji dengan narasumber, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan produk permasalahan yang akan kita tanyakan. Pertanyaan yang baik mengandung adiksimba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H. Nah, setelah melakukan wawancara, kita harus membuat laporannya, yaitu laporan wawancara. Bagaimana format laporan wawancaranya? Contoh, format laporan wawancara. Ada latar belakang. Latar belakang ini menuliskan alasan melakukan wawancara itu untuk apa. Lalu yang kedua ada maksud dan tujuan. Kita juga menuliskan maksud dan tujuan dari wawancara yang kita lakukan. Lalu ada topik wawancara. Menuliskan topiknya, ya, topik wawancara yang disampaikan, yang sudah disampaikan. Waktu dan tempat kegiatan, juga menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara tersebut. Laporan hasil wawancara, menuliskan narasumbernya, ya, apa saja yang dibahas ketika wawancara. Lalu yang terakhir itu kesimpulan, menuliskan atau menentukan kesimpulan dari semua kegiatan wawancara yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat difahami oleh anak-anak semuanya dan kalian bisa mempraktekannya di rumah untuk melakukan wawancara. Boleh dengan orang tua, boleh dengan saudara, atau boleh dengan orang yang ada di rumah kalian. Jangan lupa Ibu selalu ingatkan, tetap semangat untuk belajar, selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.